Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis ya, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan ya, sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Bagi yang berkenan ya, silakan saja di-share ya. Silakan saja di-share, tapi linknya jadilah pribadi yang anti skip dan anti download ya. Jadi jangan di download jangan di download atau jangan diunduh terus dipotong-potong nggak karuan terus diunggah ulang, jangan ya. Linknya aja di-share, kan lebih enak sih, nggak harus bekerja lebih ribet lagi, langsung aja linknya di-share gitu ya. Oke, berikutnya untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya, semuanya lah ya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doanya tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Ini suasana di desaku, di kampungku, banyak saudara-saudara kita lagi mengaji ya, di surau-surau atau di musola-musola atau di langgar-langgar. Memang kalau enggak terjadi perubahan, insya Allah Kamis Pon besok ya, kita sudah mulai Ramadan ya, dan semoga kita bisa menyelesaikannya dari awal sampai akhir dengan kualitas yang baik ya. Oke. Aku lanjutkan kajian kita ya, yang kemarin, yaitu dalam Al-Quran tidak ada siksa kubur ya, tidak ada. Al-Quran itu tidak pernah memberikan informasi tentang siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ulangi lagi, jadi kalau ingin mendiskusikan tentang siksa kubur itu, referensi akademisnya itu nanti di hadis ya, seperti yang aku sudah jelaskan di awal. Oke, sekarang kita masuk seri yang ketiga ya. Kalau aku lihat powernya agak ya lumayan lah powernya ya, dia di atas 500. Yang pertama justru tinggi dan yang ini yang kedua ini di atas 500 ya. Padahal biasanya 500 saja sudah bagus, biasanya di bawah 500 ya. Mungkin banyak yang sedang mencari kebenarannya ya. Ya nggak apa-apa, silakan saja. Dan aku membuka diri kok ya, bukan menutup diri, dan alamatku jelas. Jadi kalau ada yang misalkan mau mempertemukan aku dengan siapapun, aku kasih catatan dengan siapapun ya. Orang yang kamu anggap kompeten untuk berhadapan dengan aku, dengan diniati ikhlas untuk menuntut ilmu, maka aku siap ya. Tapi digaris bawahi, ikhlas menuntut ilmu. Nanti kalau dia yang benar, aku ya taslim sama dia. Taslim itu tunduk, patuh, mengikuti dia.
Tapi kalau dia yang salah, ya sudah menjadi hubungan linier kan, dia juga harus taslim sama aku. Dan keharusan itu hadir dari kesadaran kita. Karena kita salah, maka ngikuti yang benar gitu. Ya. Karena aku lihat kok atensinya lumayan di atas 500. Itu sebagai tanda aku akan memberikan konfidensi level untuk kalian bahwa aku bukan kaleng-kaleng. Ya. Lu lihat okem-okem gini juga nggak bisa disembarangin. Ya, jadi aku harus memberikan konfidensi level, tingkat keyakinan pada kalian ya. Kalau yang senior kan sudah tahu ya, yang memang sudah ngaji di sini. Ini yang junior yang baru masuk ini ya. Kalau lu masih kurang konfidensi levelnya, maka temukan saja siapa yang menurutmu pantas untuk berhadapan dengan aku. Tapi aku juga kan akan menilai dia pantas nggak berhadapan dengan aku. Kalau kelas-kelas curu aja ya untuk apa? Buang-buang waktu. Kenapa? Aku juga ingin mencari kebenaran. Ya, pertemuan itu harus dilandasi ikhlas karena ingin mencari kebenaran. Bukan yang lain, bukan saling serang, saling hujat, enggak. Jadi jangan sampai ada kata-kata keluar, Gus Beti ingkar sunnah, Gus Beti sesat. Larang belum apa-apa loh kok sudah dicap ingkar sunnah lah, sesat lah. Sepertinya dia aja yang bisa bikin stempel. Orang yang nggak setuju, yang nggak sependapat dengan dia stempel seanak udelnya aja. Ingkar sunnah stempel jebret, sesat stempel jebret. Dengan penyakit orang yang sebetulnya dia tidak punya literasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada berapa? 7 ayat ya, yang itu digunakan oleh mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan siksa kubur atau menginformasikan siksa kubur. Aku sudah bilang, di antara ketujuh ayat yang diajukan itu, bahkan aku membuka diri dan sampai sekarang kan tidak ada di kolom komentar. Coba tambahin lagi, selain 7 itu ayat mana yang mengatakan bahwa Al-Quran menginformasikan siksa kubur? Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau dikasih tahu itu otaknya itu, aku kan nggak minta kamu ikuti aku. Kamu ikuti Al-Quran. Aku ini hanya menyampaikan Al-Quran. Dan kita yang belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah orang-orang yang menempuh di jalan kebaikan. Dan insya Allah sampai menutup mata nanti kita tetap berjalan di atas jalan-jalan kebaikan. Jadi gitu. Ya, yang mengajarkan Al-Quran itu baik, yang belajar Al-Quran juga baik. Aku kan membuka diri. Coba ada lagi. Karena yang 7 ayat itu ayat-ayat yang mujmal, yang umum sudah digunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa Al-Quran itu menginformasikan siksa kubur. Dan sudah kita lihat kemarin, tidak. Karena ketika dia diuji oleh lokus, tidak lulus. Lokusnya itu nggak di dalam kubur. Ya. Nah dari 7 ayat yang ada itu, yang paling debatable itu di sini. Ini. Karena apa? Karena ada kata 2 kali. Ya, 2 kali disiksa, 2 kali diadab. Ya. Kerangka berpikir tafsir-tafsir Barat Tengah itu seperti ini, tapi tidak semuanya. Nanti aku tunjukkan tafsir pembandingnya. Ya, yang mereka maksud 2 kali itu 1 kali di dunia, 1 kali di dalam kubur sebelum nanti masuk ke akhirat setelah kebangkitan. Oke, mumpung aku ingat. Untuk yang junior atau yang senior juga boleh lah ya. Tolong lihat dulu penjelasanku tentang apa itu sa'ah, apa itu kiamah. Ya, ada videonya kan itu kan. Coba cari Nolih.
Supaya kalau kamu nggak paham apa itu kiamah, apa itu sa'ah, dan kamu campur aduk, sulit aku menjelaskannya. Kamu tetap baca goblok gitu loh. Maka supaya kamu pinter, bekali dulu dengan pengetahuanmu. Oh sa'ah itu ini, oh kiamah itu ini gitu loh. Karena di terjemahan-terjemahan yang ada semua dibabat diterjemahkan kiamah. Padahal prosesnya sa'ah dulu baru kiamah. Ketemu tuh? Gitu loh ya. Maka kalau kalian mau ngaji di sini, ikuti guidingku. Nanti masalah kamu terima atau tolak itu urusan 2001. Yang penting kerangka berpikirnya paham dulu. Nah ini. Ya. Yang terutama yang junior, yang senior ya ngulangi juga lebih bagus. Karena nanti aku akan menelisiknya dengan diksi kiamah. Jangan sampai aku ngomong kiamah, kiamahmu itu masih kiamah yang mainstream. Sa'ah juga kamu bilang kiamah, kacau. Ya. Oke. Tafsir-tafsir yang ada ya dari barat tengah itu ya. Ini juga yang junior bisa bingung, ngapain kok barat tengah gitu. Nanti tanya sama seniormu. Seperti kemarin, sholawat juga bingung. Karena sholawat di otak dia tuh masih sholawat mainstream. Padahal kita sholawatnya anti mainstream. Sholawat bagi kita bukan hanya sekedar mantra, dibaca supaya dapat ini, kalau baca 1000 dapat ini, 2000 dapat ini. Tidak begitu. Kita sudah expand bahwa sholawat itu adalah tindakan. Tindakan apa? Kamu memberi dukungan. Sama aja kamu ngomong sama pacarmu, sama kekasihmu, sama istrimu, sama suamimu. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu sampai 1000 kali, sampai 2000 kali. Tapi tindakannya nggak ada. Wujud dari kecintaan itu hanya kamu baca aja, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Itu kalau suamimu nggak marah kan sudah bagus. Tapi kok kepalamu ditempeleng sama suamimu, ya jangan salahkan suamimu. Karena kamu hanya ngomong tok, aku mencintaimu, tapi kopinya nggak dibikin-bikin, kan mangkel. Seharusnya kan mengerti, oh pada saat suamiku perlu kopi, nggak usah disuruh bikin kopi. Itu tindakan, bukan hanya sekedar ucapan. Kalau ucapan dia jadi mantra. Bagi kita, sholawat itu bukan sekedar mantra, tapi dia adalah tindakan. Kalau mantra itu dibaca-baca doang. Beda, kerangka berpikirnya beda sudah. Makanya kalau ngaji di sini siapkan, ya. Siapkan kata soleha kita itu Gispati, pasang otakmu dipasang. Ya. Oke. Jadi tafsir-tafsir yang familiar itu di dunia itu nanti ketika dikalahkan, ketika dicabut, nah dicabutnya dicabut apanya? Ini rame lagi nanti. Ya. Terus ketika di dalam kubur, sebelum nanti masuk ke neraka sini, akhirat sini. Nah, itu tafsirnya ya. Sekarang aku akan menghadirkan tafsir pembandingnya. Kan tafsir itu relatif. Aku bikin tafsir, itu kamu nggak terikat. Kita itu, kamu, aku, kita tidak terikat terhadap tafsir. Kita boleh setuju, boleh tidak. Yang kita terikat terhadap teks-teks Qur'aninya yang original. Sama terjemahan juga kita nggak terikat. Lihat. Canggih nggak kajian di sini? Makanya aku suruh kamu ngaji tempat lain juga, jangan di sini dong, supaya kamu bisa membandingkan. Smart nggak kajian di sini? Ya. Pernah nggak kamu dengarkan dijelaskan bahwa kita itu hanya terikat kepada original teks dari Quran. Kita tidak pernah terikat kepada tafsiran Al-Quran, terjemahan Al-Quran, karena setiap kita silakan saja mau menafsir, mau menerjemahkan. Ya. Tapi kita tidak boleh memaksakan penafsiran kita dan terjemahan kita kepada orang lain. Karena apa? Orang lain juga punya penafsiran, punya terjemahan. Makanya jadi relatif. Nah, nanti yang menghakimi itu original teksnya. Gitu loh. Canggih kan? Oke. Aku minum dulu sebelum kita membacakan komen yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini kameramen kita libur sekolah. Terus bidadari kecil Ranti juga libur ya. Jadi sedikit santai lah, sedikit leluasa aku menjelaskan. Tinggal nanti mataharinya, kalau kita lebih lambat dari mataharinya sudah menyinar ke sini, ini kan tadi pada subuh sudah mulai belajar dulu, baru aku jelaskan di sini. Kalau nanti kita belum selesai mataharinya sudah sampai sini ya, ya memang ruangannya seperti ini, mau dikemanakan lagi nggak bisa. Ini kan kecil ini kontrakannya. Jadi ini sudah pilihan terakhir. Kalau bisa aku carikan tempat yang kita tidak terpengaruh oleh posisi matahari. Kalau posisi matahari sudah naik ke sini, aku nulis kamu nggak, karena dia akan menjadi backlight. Bahasanya anak-anak gaul itu katanya itu backlight. Sehingga memantulkan cahaya dan itu diterima oleh lensa lensa apa? Lensa videonya gitulah ya, itu jadi rusak gitu. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk. Nah, ini alhamdulillah powernya sudah 777. Biasanya untuk ke 500 saja berat ya. Oke, aku akan sudah 786. Cepat sekali dia naik. Mudah-mudahan bisa ke 1000 ya. Supaya matanya orang-orang itu terbuka. Bukan hanya mata zahir, tapi mata batin. Oke. Pertama untuk Kang Ari Prasetyo ya. Kang Ari Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru. Masih nyimak seri yang kedua. Penjelasan tidak ada siksa kubur di dalam Al-Quran ya. Salam sehat guruku dan saudaraku ya. Sebentar, ini takutnya salah nanti pasang. Ya. Penjelasan tidak ada siksa kubur dalam Al-Quran. Salam sehat guruku dan saudaraku. Semua salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu ya. Islam rasional. Semoga bisnisnya di Batam semakin dalam barokahnya Gusti Allah Agung ya. Jadi konglomerat kamu nanti. Kalau sudah jadi konglomerat, jangan lupa ya. Semuanya itu enggak kamu bawa mati, enggak. Ya, kamu bisa membawa mati caranya dengan diinfakkan di jalan-jalan yang itu Gusti Allah ridho. Ya. Oke, kemudian dari Batam kita ke Kang Mahmud Abdul Muqtadir. Namanya bagus banget ya. Mahmud Abdul Muqtadir. Ya. Saya punya kenangan dengan nama Muqtadir, tapi sudah meninggal ya, udah sepuh memang itu. Kan aku bilang, aku banyak berteman dengan orang-orang yang itu seusia bahkan di atas bapakku ya. Namanya Pak Muqtadir. Ini namanya Muhammad Abdul Muqtadir. Mahmud Abdul Muqtadir. Oke, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini iman bertambah kuat, bertambah takwa. Barokah selalu datang. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, terima kasih Kang Mas Mahmud. Kita terbang ke rumahnya soleha kita Giswati ya. Alhamdulillah hadir lanjut nyimak seri kedua. Semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua saudaraku selalu dalam lindungan Gusti Allah Agung. Diberikan kesehatan yang prima dan kelimpahan rezeki. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salam Isra juga untuk semua keluargaku yang ada di Palu ya. Semua keluarga muslim yang ada di Palu, salam Isra untukmu. Kemudian dari Soleha Giswati kita ke Kang Mas Soleh Ray Dendi ya. Kang Mas Ray Dendi ini dari mana ya? Lupa aku. Kang Mas Ray Dendi, salam takzim Gus yang betik.
Terima kasih telah memberikan pencerahan yang baru dan berbeda dengan pemahaman mainstream. Kajian ini membutuhkan kajian ini membutuhkan kita untuk open mind, membuka wawasan pikiran, ya. Diniatkan untuk belajar. Ya, jadi niatnya belajar. Ini tidak berlaku bagi otak yang kerasukan dogma. Jadi kalau otaknya sudah terisi dogma, nggak bisa. Oh, kata kiai saya, kata ustadz saya, kata guru-guru saya. Ya nggak apa-apa kalau kata kiaimu, kata ustadzmu, kata gurumu itu selaras dengan kata Al-Quran. Gitu. Karena nggak berpikirnya begitu. Aku sih nggak apa-apa. Oh, kata guru saya, kata kiai saya, kata ustadz saya. Nggak apa-apa, monggo. Asalkan kata-kata itu selaras, senada, seirama, seiring dengan katanya Al-Quran. Begitu juga kamu ke aku. Jangan katanya Gus Beti. Ya boleh sih katanya Gus Beti. Tapi lihat katanya Gus Beti itu selaras, senada, seirama. Apalagi dengan Al-Quran apa tidak? Kalau iya ikuti, kalau enggak jangan, buang jauh-jauh. Jadi intinya kata siapapun monggo-monggo saja. Asalkan perkataannya itu bersesuaian dengan Al-Quran, gitu. Ya. Oke. Gus Beti dengan kompetensi dan kepercayaan dirinya berpotensi menjadi sang mujadid. Waduh, berat ini. Sang mujadid ini. Berat ini. Nanti ketika diundang, wah, itu mujadid kok pakai jin kok, bajunya nggak dikancingkan kok gini, rambutnya gondrong lagi. Mungkin asik juga ya. Aduh. Semoga sehat selalu dan selalu beti. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ray Dendi. Dan komentarmu itu seperti yang pernah aku katakan, akan menjadikan aku kufur atau syukur. Itu ujian bagi aku. Sebagaimana itu pernah disertakan ayatnya oleh soleha kita dari Demak ya, oleh Rini ya, di surat An-Naml itu tentang Kanjeng Nabi Sulaiman ya. Semua ini akan menjadikan aku syukur atau kufur gitu ya. Jadi itu ujian. Seperti aku dapat seperti ini ujian. Apakah aku terus menjadi gede kepala gitu? Apakah aku semakin matur numbah nuwun Gusti Allah Agung ya, kamu berikan hamba kecerdasan. Itu pilihan, nah itu kerja kerjanya itu nanti itu lewat sebuah perenungan ya dalam kesendirian gitu. Oke, matur numbah nuwun Kang Mas Ray Dendi, semoga kamu juga selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung, dan aku juga kirim salam untuk semua saudaraku yang ada di sana. Salam Isra untuk kita semuanya, dan sekali lagi terima kasih atas apresiasinya. Selanjutnya Kang Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonosobo hadir Gus, siap menanti tafsir tandingannya. Mantap ya, tafsir tandingannya. Mantap. Ya harus begitu. Karena aku bilang tadi, kita tidak terikat pada tafsir manapun, karena tafsir itu dia tidak absolut, tapi relatif ya, tergantung mau mana yang diikuti. Wonosobo itu lebih dingin dari daerahku ya. Wonosobo itu aku tahu dingin, itu dekat Dieng. Nggih, Kang Mas Ramadan ya. Salam untuk semua saudara muslimku di Wonosobo. Salam Isra untuk kalian semua, bil khusus untuk Kang Ramadan dan keluarga. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung dan selamat menyambut Ramadan ya. Oke, kita lanjut ke Agitya Karis ya. Agitya Karis. Ini kalau lihat gambarnya kecil banget, tapi cowok ini ya, cowok atau cewek? Kalau lihat gambarnya kecil banget, sebetulnya cowok. Tolong kalau salah, mohon maaf, silakan dikonfirmasi ya. Assalamualaikum Gus, salam Isra dari Lebak Bulus ya. Ikut ngopi Gus, ngobrol perkara iman. Monggo Kang atau Mbak Agitya Karis ya. Aku kalau lihat Lebak Bulus, lihat jadinya inget ada terminal kan di Lebak Bulus itu ya. Terminal Lebak Bulus kalau kita ke Jakarta. Lama nggak ke Jakarta aku. Oke,
Ya mungkin nanti kalau diundang MBR ya, tapi ya enggak tahu, itu masih dalam rencana ya. Zaman pertama kali aku masuk Jakarta itu masih bis kota masih sekat itu 50 rupiah. Jadi 50 rupiah kita sudah keliling Jakarta. Naik bis kota. Nggak tahu sekarang bis kota berapa ya. Oke. Jawaban yang kemarin dari seri pertama, alhamdulillah saya puas. Kajian tentang siksa kubur, tentunya ada malaikat mungkar dan nakir dengan tugasnya. Apakah adanya azab kubur? Pastinya ada nikmat kubur. Apakah seperti itu, Gus? Ya itu nanti jawabannya di akhir aja. Seharusnya kalau ada siksa kubur kan ada nikmat kubur. Itulah yang aku ajarkan. Kalian harus paham dulu kiamat itu apa. Ya. Ini teman-teman Kristen juga kan kacau ketika membahas tentang Yesus itu. Siapa saksinya ketika dia kiamat? Dia bangkit? Enggak ada. Kita sudah kupas di kajian utama. Makanya apa tadi? Agitya Karis ya kan aku sudah berulang kali. Kiamat itu selalu disalahkan terjemahannya, dikacaukan dengan sa'ah. Sebetulnya saat. Karena ini di ujung dalam lisanul Arabian dia menjadi ha. Sa'ah. Kiamat itu sebetulnya edisi kita, edisi Arabian itu kiamah. Dikacaukan dengan dua kata, dengan kata sa'ah ini. Makanya kan aku kasih guiding, lihat itu penjelasan tentang kiamah dan sa'ah. Ya. Terus ini begini, gua hapus, ya. Ini nanti juga akan menjadi penjelasanku di akhir kita. Ya, ini kan belum mengerucut. Lihat ya, kiamah. Kiamah itu, aduh, masih basah. Ya, lihat. Kiamah itu bangkit. Dia bangkit. Nampak loh di sini. Ya, lihat ya, bangkit. Bangkit itu karena kamu tanyakan gini, ada nikmat kalau ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ya seharusnya begitu. Kalau memang ya, jika aku kasih jika maka. Perhatikan. Itu bersyarat. Jika ada siksa kubur, harusnya ada nikmat kubur dong. Tapi kan kita ramenya di siksa kubur doang. Nggak fair juga kan? Kalau ada siksa kubur harus ada nikmat kubur. Masa orang yang bajingan hanya disiksa doang, terus orang-orang yang soleh tidak dikasih nikmat? Kan begitu. Ya, jika maka gitu. Jika ada siksa kubur, maka harus ada nikmat kubur. Kan begitu logisnya. Nah, sekarang masalahnya kita harus kan di sini nampak tuh. Ini sebetulnya belum aku mau sampaikan ya, nanti di ujung ya. Di ujung. Ini kan posisi kubur ini. Ya, baru nanti dia mengalami kiamah, bangkit. Nah, pengertianmu bangkit itu jangan kamu kacaukan dengan sa'ah. Gitu loh. Jangan. Sekarang kenapa orang dikatakan bangkit? Tuh. Yang aku tidak akan jelaskan karena nanti akan aku jelaskan di ujung. Di seri keempat atau kelima. Apa itu bangkit? Nggak sembarangan orang disebut bangkit. Harus ada prasyarat sehingga orang itu bisa disebut bangkit. Jadi kata bangkit ini akan diikat oleh posisi yang di sini. Posisinya di sini. Nggak sembarangan bisa disebut bangkit. Karena dia harus memenuhi syarat yang di sini. Gitu loh. Ya. Sekarang beginilah. Perusahaan apa ya? Katakanlah perusahaan handphone gitu ya. Perusahaan handphone itu sekarang sudah bangkit loh. Berarti kamu harus tahu ya kondisinya sebelum dia dikatakan bangkit itu bagaimana. Itu loh, aku yang maksudnya kan begini.
Bangkit itu kan nanti setelah di sini. Maka kondisi di sini itu nanti bisa kita teliti lewat kita mengkonfirmasi bangkit. Gak mungkin dia bisa dibilang bangkit tanpa ada syarat yang di sini. Gak mungkin perusahaan itu bisa dibilangkan, oh perusahaannya bangkit. Aku sebetulnya akan menyebutkan satu merek, cuman jadi aku bukan bintang iklan, jadi nggak tak sebut lah. Nggak semua perusahaan itu bisa dibilang bangkit. Gini aja lah, oh sekarang dia sudah sembuh, nah, berarti kemarin ngapain dia? Sakit. Nggak bisa kamu ngomong, oh sekarang dia sembuh, padahal dia kemarin nggak sakit, kan nggak bisa. Nah ini analogi yang paling pas ini. Kamu nggak sembarangan bisa mengatakan orang itu sakit tanpa melihat kondisi sebelumnya. Ketika kamu ngomong bahwa oh dia sekarang sorry, kamu tidak bisa sembarangan mengatakan orang itu sembuh sebelum kamu melihat kondisi sebelum sembuh itu. Ketika kamu ngomong oh dia sekarang sudah sembuh, berarti dia kemarin sakit gitu loh. Gak mungkin kalau kemarin dia sehat kamu bilang oh sekarang dia sembuh. Gak mungkin. Begitu juga, tidak mungkin kita bilang bangkit. Nanti kita bilang bangkit itu dia harus memenuhi syarat yang ada di kubur itu dia seperti apa. Di sini nanti terjawab, ya ada nggak azab kubur atau siksa kubur. Kalau ada siksa kubur, maka harus ada nikmat kubur. Kan gitu logika yang mau kamu tanyakan. Nah ini jika, maka, gitu loh. Ya, sudah setengah jam. Nggak apa-apa ya, karena pertanyaan temanmu juga ilmu untuk kamu. Ya, kita nggak diuber waktu kok ya. Orang kita juga tidak terikat sama salah satu stasiun TV ya. TV mana juga berani muat kajian kita ya. Kalau sinetron itu kan kejar tayang ya, harus selesai sekian episode. Kalau kita nggak, selesai di mana ya sudah di situ. Ya, kita sambil kita nikmati aja. Siapa mau ngatur-ngatur kita? Kita nggak kerja untuk salah satu stasiun TV atau home production ya. Jadi yang mengalir aja ngajinya. Karena target yang mau aku pasangkan otakmu yang goblok jadi pinter gitu loh. Berapa kali seri nggak ada masalah, yang penting goblok jadi pinter itu. Jadi nggak ada istilah kejar tayang. Nah, ini sudah setengah jam lewat 2 menit kita belum masuk ke sini, masih menanggapi komen kalian, dan pertanyaan atau komen teman kalian itu juga ilmu bagi kalian. Gitu loh. Saya tak ngopi sih. Bismillah. Oke, kemudian untuk Kang Mas gitu ya, Mbak atau Mas Agitia ini ya, karena gambarnya terlalu kecil tapi sepertinya gambarnya cowok ini ya. Mohon maaf kalau salah, tolong dikonfirmasi nggih. Karena ada juga cewek namanya Agitia gitu ya. Meskipun kalau Karisnya itu tentu laki-laki, cuman kan bisa Agitia istrinya Pak Karis atau Agitia putrinya Pak Karis kan bisa juga gitu. Oke, kemudian kita ke Kang Mas Juwanto Anto ya. Cirebon hadir Gus, sangat setuju Gus. Lebih baik menghadapi debat dengan 1000 orang tukang sihirnya Fir'aun yang cerdas yang mengakui kekurangan dan kebodohannya, daripada melawan satu orang bodoh sudah mengaku salah ngeyel. Ya. Sehat selalu dan panjang umur kangge panjenengan sekeluarga Gus. Salam Isra. Atau nun untuk Kang Mas Juwanto Anto. Iya memang benar yang dikatakan oleh Kang Mas Anto ini ya. Sulit kita berdebat dengan orang-orang yang bebal. Maka kalau bisa ya, kan aku sudah jelaskan, menghadapi orang-orang yang bebal kalau dalam perjanjian lama itu bebal. Sudah dikasih tahu 1 tambah 1 tambah 1 itu ya 1. Jadi begitu. Kenapa? Dogmanya begitu. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 1. Gitu. Terus kita datang, Mas, Mbak, Pak, Bu, 1 tambah 1 tambah 1 ya, 1 tambah 1 tambah 1 itu ya 3, Pak, 3, Bu, 3, Mbak.
Tapi karena dia bebal, goblok, ya tetap aja dia bilang satu. Ya sudah, sulit. Akhirnya kita bisa mendoakan semoga hidayah ada padanya. Minimal hidayah berhitung aja lah. Jangan hidayah yang lain terlalu muluk-muluk. Hidayah berhitung saja. Karena aku itu tidak terlalu muluk-muluk targetku. Semua teman-teman Kristen ya kembali kepada syahadat sema, syahadatnya yang kita juga lanjutkan, syahadatnya yang berasal dari senior kita bangsa Israel. Itu aku sudah suka, sudah bahagia. Ya. Kembali aja ke Alkitab bahwa Sema o Israelu Yahweh Elohenu, ya, Yahweh Ehad. Kembali bagaimana cara memahami Ehad itu benar-benar tunggal yang tunggal, seperti bagaimana orang-orang Israel memahami, karena itu bahasa mereka. Gak bisa bahasa Israel kita pahami dari sudut pandang Yunani atau Romawi, ya bubar. Akhirnya ya itu 1 tambah 1 tambah 1 1. Dikasih tahu ndablek, bebal, goblok. Ya sudah. Makanya itu yang dikatakan oleh Kang Mas Juwanto, kita berdiskusi dengan 1000 orang yang cerdas itu lebih enak. Kalau dikasih tahu ngerti gitu loh. Ehad itu nggak beda dengan Yahid. Jadi jangan bilang bahwa Ehad itu kesatuan, Yahid itu satu. Enggak juga. Tanya kepada orang Israel. Masalahnya bahasanya bahasa orang Israel dipahami menurut Romawi, Yunani. Sama aja, ada bahasa Jawa dipahami dengan bahasa Batak. Ya nggak ketemu. Goblok. Bahasa Batak pahami menurut orang Batak, bahasa Sunda menurut orang Sunda, bahasa Jawa menurut orang Jawa, bahasa Ambon menurut orang Ambon, bahasa Makassar menurut orang Makassar, bahasa Bugis menurut orang Bugis. Sedangkan ini satu tempat yang dikatakan relatif mereka berdampingan ya. Bahasa Bugis dan bahasa Makassar itu beda. Nggak bisa bahasa Bugis dipahami menurut bahasa Makassar. Bahasa Bugis dipahami menurut orang-orang Bugis. Bahasa Makassar dipahami menurut orang-orang Makassar. Itu baru ketemu. Sama dengan Ehad tuh bahasanya orang Israel. Pahami menurut Israel. Terus otakmu goblok. Jadi Gusti Allah Agung itu Ehad. Ahad. Kalau bahasa lisanul Arabiannya. Kalau lisanul Ibraniunnya Ehad. Nanti Yahid, yaitu menjadi W kita, ya, Wahid, Wahidan, gitu. Tapi kalau goblok ya sudahlah, didoakan aja semoga gobloknya hilang. Nggak bisa, ya. Aku sih memang kadang-kadang begitu. Apakah aku yang kurang jelas menjelaskannya atau memang dia yang goblok? Itu kadang-kadang aku yang merenung gitu. Kok dikasih tahu nggak mau tahu gitu loh. Nggak ada, orang sudah jelas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berarti kan 3 Allah. Dia bilang ngotot 1 Allah. Akhirnya kan aku kan bilang, kalau mau ngajak gue seperti diskusi tentang Tritunggal, pastikan dulu bahwa kamu bisa menghitung dari 1 sampai 3. Jangan 1 sampai 10 kebanyakan. Kamu bisa menghitung 1 sampai 3 aja, aku sudah bersyukur, dan itu kamu punya syarat untuk diskusi dengan. Kalau enggak, jangan. Karena mesti bebal nanti itu. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Juwanto ya. Terima kasih ya. Salam Isra untuk semua keluarga ya. Oke, kita kan begini ya. Sorry aku ulangi. Firaun, kita ke personal Firaun dulu ya. Itu kan nanti di ujungnya itu kan dia mengakui. Kalau begini aku percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya. Itu di ujungnya dia mengakui, artinya dia bertauhid. Nah, kalau pengikutnya, ahli-ahli sihirnya, itu justru lebih dulu. Setelah kalah bertarung dengan Kanjeng Nabi Musa, mereka mengikuti Musa. Jadi, sendablek apapun, segoblok apapun, setolol apapun, sepekok apapun, sebodoh apapun, itu bisa hilang kalau dia bisa membebaskan dirinya dari dogma itu. Itu
Itulah orang yang cerdas, orang yang tidak mau dikontrol oleh dogma. Jadi kalau kita diskusi dengan orang cerdas, walaupun jumlahnya 1000 itu lebih mudah daripada dengan diskusi dengan satu orang, tapi ya yang daplek goblok. Oke, terima kasih Kang Juanto. Kemudian Kang Abdul Muluk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak setelah 4 jam tayang Gus. Ada kesibukan. Oh monggo. Nggak apa-apa Mas ya. Atur saja waktunya ya dengan waktu-waktu yang lain ya. Tuh coba lihat baterainya ini habis nggak? Takutnya habis. Enggak. Oke. Terima kasih Kang Abdul Muluk. Kita sekarang ke MBR. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Ini benar-benar macan Kemayoran ini ya. Izin bertanya, ada sebuah hadis tentang siksa kubur, di mana malaikat mungkar dan nakir bertanya tentang siapa Tuhanmu dan siapa nabimu. Nah, dalam menerangkan hadis itu banyak ulama berpendapat jika malaikat mungkar dan nakir bertanya dalam bahasa Arab. Jadi pertanyaannya, apakah adil bila semua nabi disebar ke seluruh dunia dengan bahasa masing-masing kepada umatnya, tapi nanti ujungnya saat dikubur justru bahasa Arab yang malah digunakan. Di manakah keadilannya, Gus? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini itu sepertinya sepele loh, tapi berat ini jawabnya. Ya, terima kasih. Dan kalau kalian cerdas, kalian akan tertrigger, akan terdorong untuk memikirkan pertanyaannya MBR ini. Meskipun ini sepele nampaknya. Kan logika yang dia bangun sederhana. Bahasa ini banyak kok, ditanya pakai bahasa Arab. Berarti kalau ditanya, man robuka, dia diam aja. Man robuka, lu ngapain? Gitu. Gue gak tahu bahasa lu. Gitu. Gini MBR ya. Pertanyaanmu ini meskipun tidak sepenuhnya tapi bisa dibilang oot ya, karena stressing pointnya meskipun sama-sama di dalam kubur tapi tentang bahasa ya. Maka gini aja, supaya tidak oot, aku janji nanti kalau lupa diingatkan saja, insya Allah akan aku bikinkan videonya sendiri. Nanti akan kita bahas di akhir pekan ya, kalau enggak Sabah kajian pagi kita, atau di Ahadnya nanti ya. Tolong aku diingatkan, karena kalau tak bahas di sini dia jadi menyimpang nanti ya. Tapi bagaimanapun seperti yang aku bilang tadi, ini pertanyaan menggelitik ya, merangsang, men-trigger kita untuk menggunakan rasionalitas kita. Ini ada masalah, gimana solusinya? Gitu. Oke, terima kasih untuk MBR. Lanjutnya, sebentar. Dari MBR tadi ya, ini lari dia. Kita lanjut ke Kang Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Edi Margono, matur nuwun, salam Isra untuk semua keluarga muslimku di Jogja ya. Gimana kabarnya Jogja ya? Ini orang-orang halus ini. Matur nuwun Kang Edi, dan terima kasih atas data-data yang dikirimkan via WA ya. Kadang-kadang aku baca tapi tidak sempat balas karena sibuk Kang Mas ya, tapi intinya aku terima kasih. Teman-teman lain juga kalau mau kasih data monggo, terima kasih ya. Dari Jogja kita ke Bogor, ada Freedom, pembalasan di akhirat. Oh mantap. Salam Isra Pak Guru, salam Isra untukmu, dan terima kasih sudah diberi data ya. Tapi kita bahasnya nanti ya. Pembahasan surat Az-Zariyat itu nanti di ujung ya. Sama dengan ini nanti pembahasannya di ujung ya. Kita akan mengkerucut dari mulai yang luas, mengkerucut, menyempit sampai pada satu titik summary, titik kesimpulan ya. Tapi terima kasih ya, mantap ini datanya ya, surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Atur nuhun. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Bogor. Oke. Kemudian nah ini jagoan bendungan kita ini ya. Kang Irfan Al-Akbar, yang paling mendekati hanyalah 2 ayat. Nah, ini menurut Kang Irfan Al-Akbar ya.
Quran surat Al-An'am ya 93 dan Quran surat Al-Anfal 50. Keduanya bercerita tentang adanya siksa ketika dicabut nyawa. Nah, ini ribet lagi. Ribet lagi nih. Mumpung ke sini ya, tapi nanti kita kaji khusus ini. Coba aku di sini apa tuh? Kalau aku tanya mati itu apa? Mati. Coba. Karena Al-Quran itu diterjemahkan sembarangan. Ada nanti diterjemahkan dicabut nyawanya. Padahal tidak. Aku cek di original teksnya itu diwafatkan, dimatikan, nggak dicabut nyawanya. Karena kalau dicabut nyawanya itu nanti orang berpikir lagi. Kalau orangnya kritis. Kan ini si Irfan bilang begini. Keduanya bercerita tentang adanya siksa ketika dicabut nyawanya. Memangnya benar yang dicabut nyawa? Ini kan ketika sakaratul maut, mau mati. Pertanyaannya, mati itu apa? Sudah jelas ya. Ada jasmani atau jasad. Ya. Nanti ada lagi. Nah, ini apa? Nggak begini. Nanti kamu bingung kalau begini. Tak jelaskan begini aja. Nggak apa-apa ya, kita ngolor. Ada fisik. Tubuh kita ini ada fisik, ada metafisik. Nampak itu tuh? Ini dua ini, ya. Bicara fisik sudah jelas ini, biasanya disebut jasad, ya. Jasad. Metafisik itu banyak. Nanti ada roh. Ada nafas. Ya. Coba lihat catatan Bapak di situ. Ya. Ballpointnya dibenerin. Ada napas, ya. Nanti ada lagi, nggak tahu ini kita terjemahkan apa? Ini roh, ya roh, nggak ada terjemahan. Ini napas. Nah, ini napas itu biasanya diterjemahkan apa? Jiwa. Diterjemahkan lagi raga. Nyawa. Ini yang kita kacau kadang-kadang. Nampak ini tuh? Nyawa. Jadi napas itu jiwa atau nyawa? Orang mati itu adalah terpisahnya jasad dengan roh atau jasad dengan napas. Kalau kita kembalikan ke original teksnya begini, terpisahnya jasad dengan ruh atau jasad dengan nafas. Nanti kan yang dipanggil itu jiwa. Hai nafsul mutmainah hirji'i. Wahai jiwa yang tenang, itu ada di surat 89 ya, surat Al-Fajr 27 sampai 28. Yang dipanggil jiwa bukan roh. Masalahnya teman-teman kita yang suka selamatan kirim doa kepada yang sudah mati itu bahasanya begini, wa ila ruhe khususon. Jadi ruh. Bukan wa ilah nafas khususon, khusus itu khusus. Biasanya kan begini, wa ilah ruhe khususon Mbah Bejo gitu misalkan. Wa ilah ruhe khususan Mbok Sani gitu. Jadi dikhususkan untuk rohnya Mbok Sani atau Mbah Bejo. Padahal kan seharusnya kan ada alternatif lain. Wa ilah nafas Mbah Bejo atau wa ilah nafas Mbok Sani. Masalahnya kita nanti terkait dengan roh atau dengan nafas. Nafas sendiri itu diterjemahkan kacau. Ada jiwa, ada yang nyawa. Pertanyaannya, korban jiwa atau korban nyawa? Seperti kemarin aku mengkritik rumah sakit jiwa atau rumah sakit otak. Kacau di sini. Makanya Allah sudah ingatkan kita. Kalau ada yang bertanya kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad, tentang roh, apa katanya? Roh itu urusanku dan kamu tidak diberi pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Ya. Sedikit itu ada di surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-85, bisa kamu cek di sana. Gitu. Ini nanti mungkin kita bisa bahas khusus. Ya. Jadi ketika Irfan bilang keduanya bercerita tentang adanya siksa ketika dicabut nyawa. Benar yang dicabut nyawanya? Apa rohnya? Yang dicabut itu jiwanya atau nyawanya atau rohnya kalau kita Indonesia kan. Makanya mati itu apa? Biasanya orang mendefinisikan
Mati itu adalah ketika ruh berpisah dari jasad. Sementara apa benar ruhnya? Bagaimana kalau mati itu adalah ketika jiwa terpisah dari jasad atau nyawa terpisah dari raga. Nah, nanti jasad itu raga, ya. Ada jiwa raga, ada nyawa raga. Coba. Kalau mengalami seperti ini apa? Kembalikan ke original teksnya. Karena seperti aku bilang tadi di surat apa itu aku cek. Mutawafa itu kan dimatikan, itu diterjemahkan dicabut nyawanya loh. Gimana sih ini? Karena nanti orang akan bertanya, ada nyawa, ya, ada jiwa, ada ruh. Jadi ke sana kita. Sudah 1 jam kita belum masuk ke sini. Nggak apa-apa lah. Sepertinya nggak nyampe ya. Karena nanti juga itu akan terkait dengan kebangkit ini. Bangkit untuk ditentukan dengan yang di dalam kubur ini lagi ngapain. Ya, ini akan saling terkait. Oke. Ini pun juga debatable, ya, katanya Kang Mas Irfan. Karena siksa saat pencabutan nyawa, nah, karena menurut Irfan yang dicabut nyawanya, bukan rohnya, bukan jiwanya, ya. Masih ada di atas bumi, ya, atau dia bilang di dalam dunia ini, bukan setelah sakaratul maut. Yaitu pisahnya nyawa dengan jasmani. Nah, kembali dia bilang pisahnya nyawa. Benar yang bisa nyawanya, bukan rohnya, bukan jiwanya. Ya. Selain 2 ayat yang debatable itu, lainnya malah tidak masuk kriteria. Masih menyimak misteri siksa kubur dari Kerinci Jambi. Ya, oke, seperti aku jelaskan. Kalau menurutku bahwa ya sama sih sebetulnya apa yang dikatakan oleh Irfan, ya. Bahkan surat yang dia bilang itu sangat mungkin diperdebatkan, tapi akhirnya dia nafikan, artinya itu juga tidak benar. Quran surat Al-An'am, ya, dan Quran surat Al-Anfal, ya, Al-An'am 93 dan Al-Anfal 50 itu sebetulnya kita cek dengan lokusnya itu sudah nggak lolos. Lokusnya itu ya seperti yang dikatakan Irfan, itu peristiwanya masih di atas tanah, sakaratul maut, bukan di dalam tanah atau di bawah tanah, ya. Maka aku kembali yang debatable itu di sini sebetulnya. Taubat 90, karena ada kata dua kali disiksa. Tafsiran-tafsiran yang mujmal, yang umum, yang viral, yang populer itu di dunia dan di dalam kubur sebelum nanti masuk ke akhirat. Jadi yang 2 kali, 1 kali, 2 kali seperti ini. Ya. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar, ya. Kita lanjutkan ke Satria Bagus yang ada di Jakarta Selatan, hadir Guski, matur thank you. Kita lanjutkan Sam Wahyudi Junaid. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nyimak kajian Salam Isra. Salam Isra. Aku banyak teman Kang Mas di mana ini? Di Singosari, ya. Teman-teman ngaji, ya. Kalau ngajinya di Gadang sana, ya. Maybe sometime bisa waktu ke Singosari bisa ketemu nanti. Matur nuwun Kang Mas Wahyudi Junaidi dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Singosari, Malang, ya. Jadi kalau dari Surabaya itu pertama kali kita masuk daerah Malang itu masuk Lawang. Lawang itu artinya pintu. Jadi itu pintu masuknya ke Malang. Disebut ada kawasan yang disebut Lawang. Nah, setelah Lawang masuk, ya, Lawang itu pintu masuk, baru ke Singosari, ya, tempatnya Kang Mas Wahyudi Junaidi ini. Setelah Singosari baru nanti Kota Malang. Nah, aku dari Malangnya naik lagi ke Batu gitu, ya. Oke. Nus, ya. Kita sekarang ke Randu Blatung, ada Kang Mas Kepo Mania Burhanuddin Harahap. Ini namanya Burhanuddin Harahap tapi orang Jawa, bukan orang Batak. Karena bapak beliau mengagumi Burhanuddin Harahap, menteri di zaman Orde Lama, ya, Bapak Soekarno, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Oke. Bener banget Gus. Siksa kubur di Al-Quran tidak ada. Di kubur semua orang yang telah mati semuanya sama-sama menunggu. Lihat ini kalimatnya, perhatikan. Di kubur semua orang yang telah mati semuanya
sama-sama menunggu hari pembalasan setelah dibangkitkan. Apa ini kalau kita merujuk ke original teks? Kiamah. Maka aku berkali-kali bilang, sa'ah dulu baru kiamah. Masalahnya otak-otak goblok itu sa'ah itu diartikan kiamah. Jadi kacau untuk menjelaskannya. Ya, lihat videoku yang sudah menjelaskan itu ya. Oke. Sama-sama menunggu hari pembalasan setelah dibangkitkan dari kubur. Kapan? Sehari atau setengah hari? Jadi di kuburan tidak ada cerita akan disiksa. Setelah ditimbang amalnya di surat Al-Isra, surat 7 ayat yang ke-8 dan ke-9. Nah, ini bagus ini. Dia memberikan argumentasi dalilnya dan silahkan kalian rujuk ya. Di surat Al-Isra 7 ya ayat 8 9. Jadi dia bilang sama-sama menunggu dalam kubur itu. Yang berdosa ya menunggu, yang berpahala ya menunggu. Oke. Kang Rijal Wahyu ya. Rembang selalu hadir Gus. Oke, matur nuwun ya. Untuk Kang Rijal Wahyu semoga tugas-tugas kuliahnya juga selalu sukses dilaksanakan. Enggak tahu Rembang Demak itu berapa kilometer, berapa jam perjalanan, mohon dikonfirmasi ya. Bisa-bisa ini Rijal dekatan dengan Erni ya, Erni atau Rini itu ya. Oke lanjut, matur nuwun Kang Mas Rijal Wahyu, salam Isra untuk semua keluarga di sana. Ini jagoan kita ini, yang punya kota kembang Bandung ini. Kumaha Kang Pak Wartosna, kumaha. Kang Saran Gipari baru nyimak setelah lohor ya, sepertinya sibuk dia. Atur nuwun Kang, salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di kota kembang Bandung, Paris Van Java. Kang Hermana Nata Wijaya, sami atuh Kang ya, dari Bandung juga. Atur nuhun Kang Hermana, atur nuhun, salam Isra sadayana. Kemudian asli Tegal, ini bacanya Aseli Tegal atau Asli Tegal. Cowok cewek nggak tahu. Komentarnya ini sangat bagus, tapi kita maklumi karena dia tidak tahu ya. Jadi seperti Yesus, ampunilah Bapa mereka karena mereka tidak tahu. Kan Yesus begitu. Yesus itu orangnya rendah hati ya, suka mengampuni gitu ya, selalu baik ya, namanya aja Nabi, masa Nabi nggak baik ya. Jadi kita kasih ampunan kepada si Asli Tegal karena dia tidak tahu. Dia kan senior, junior ini ya. Kalau yang senior sudah tahu bahwa aku berkali-kali menjelaskan, makanya kajian kita itu disebut Islam rasional, karena yang kita pertaruhkan rasionalitas kita. Bukan iman. Iman itu tidak bisa didiskusikan. Kalau kamu sudah iman, ya sudah imani saja untukmu. Nggak usah dibawa ke majelis. Tidak bisa. Iman itu tidak bisa didiskusikan. Literasinya mana? Yang kita diskusikan di kajian kita itu pengetahuan. Makanya dia berbasic rasional. Jadilah dia Islam rasional. Nggak bisa. Kalau pengetahuan bisa. Tapi jangan lupa, pengetahuan itu nanti akan bisa merubah keimananmu. Maka logiknya orang seharusnya tahu dulu baru beriman. Tapi kan jarang. Ada tetangga sebelah bilang, imani saja. Kan repot. Aku dari komennya saja aku tahu bahwa Asli ini belum pernah mendengar penjelasanku tentang kajian kita di sini. Bahwa kita di sini itu mengadu ya, beradu dalam tataran pengetahuan, bukan keimanan. Karena iman tidak bisa didiskusikan, yang bisa itu pengetahuan. Nah, dia komen seperti ini, maka aku pastikan dia belum mengerti penjelasan itu. Dia bilang begini, Asli Tegal bilang begini, kalau gini. Aku yakin siksa kubur itu ada. Yakin itu iman. Percaya. Ya sudah, kamu yakini saja kalau kamu yakin. Ya. Artinya basicmu bukan pengetahuan. Di sini tidak berbicara keyakinan. Di sini tidak berbicara keimanan. Kalau kamu sudah yakin, ya sudah kamu yakini. Karena orang kalau sudah percaya, sudah yakin. Ini misalkan apa? Ini batu, tapi menurut dia roti. Ya sudah. Itu sudah bebal dia, mau dikasih tahu apapun nggak mau tahu karena dia sudah yakin dulu bahwa itu roti, padahal itu batu bata.
Seharusnya kan berpengetahuan dulu baru berkeyakinan. Itu kan ada Dr. Suryadi kan pernah jelaskan untuk kita di short video itu ya. Islam itu seharusnya sudah saatnya, sudah tiba waktunya disampaikan dalam perspektif pengetahuan, keilmuan, bukan keimanan. Ya, jadi tahu dulu baru orang nanti beriman gitu loh. Makanya kan lawan dari Islam rasional itu nanti Islam tradisional. Meskipun kita semuanya itu berasal dari Islam tradisional. Gitu loh. Ya. Nah, untuk asli kalau kamu sudah yakin ya sudah, kamu yakini saja itu. Nggak bisa dibawa ke sini. Karena kita tidak berbicara keyakinan tapi pengetahuan. Ya. Yang bisa kamu mencari pengetahuan di sini, nanti kamu sendiri yang akan merubah keyakinanmu. Kalau aku dan teman-teman merubah keyakinanmu tidak bisa. Kalau sudah kamu yakin, mau dia bilang apa yang kamu yakin kok. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, sebab, nah ini argumentasi dia. Sebab Kanjeng Nabi pernah meletakkan pelepah kurma di atas kubur sekedar meringankan siksaan itu. Kan ceritanya begini. Kanjeng Nabi sedang berjalan bersama sahabat. Tiba-tiba kudanya itu meringki dan gitu loh ya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi mau terpelanting gitu ya. Terus Kanjeng Nabi turun mengambil pelepah kurma dan itu ditancapkan sama Kanjeng Nabi di makamnya itu, di kuburnya itu, cerap ya. Terus Kanjeng Nabi berucap semoga, ini juga logisnya di mana ya? Semoga selama pelepah kurma ini basah, siksaannya tidak ada atau minimal diringankan. Begitu. Itu kan kita menjadi menuntut. Berarti nanti kalau sudah kering pelepah kurmanya kan lama-lama kering. Berarti digebuki lagi dong itu. Ya. Tapi apapun namanya itu hadis. Makanya kan aku sejak awal ini si asli ini juga nggak memperhatikan sih ya. Di seri pertama kan aku sudah bilang bahwa tentang siksa kubur itu perdebatannya tidak ada di dalam Al-Quran. Sama dengan Mi'raj, itu sudah jelaskan di awal. Ya, perdebatan kita tentang siksa kubur itu kalau mau dibawa itu literasinya cuma hadis. Nah, sekarang kamu tak kasih tahu. Hadis itu tertulis ada yang bilang 200, 300 tahun kemudian. Jadi setelah kalau satu orang umurnya 100 itu sekitar 2 atau 3 generasi. Jadi sekitar 300 tahun atau 200 kemudian baru ditulis sejauh yang diingat. Makanya di dalam hadis itu perlu periwayatan. Mangkul kata orang Jawa, sanad kata para pakar-pakar pesantren atau kajian-kajian keislaman disebut sanad. Kalau kami bilang mangkul, dari si A, dari si B, dari si C, dari si D, nanti ujungnya baru ke Rasulullah. Itulah yang menjadikan hadis itu relatif. Kalau kamu terima hadis itu ya monggo silakan. Kalau aku tolak. Gitu loh. Nanti kamu bilang aku ingkar sunnah lagi. Ya, itu aku tolak di situ. Tapi kalau kamu mau terima monggo silakan. Argumentasinya apa? Kok aku tolak? Nanti di ujungnya aku jelaskan. Karena setangguh apapun hadis itu, makanya nanti kan aku akan bilang silakan kumpulkan 1001 hadis, akan aku hadapkan dengan 1 atau 2 ayat Al-Quran, itu akan runtuh itu tentang siksa kubur, runtuh. Ya, cuman itu nanti di ujung, ya. Ya ini kalau biasanya sih teman-teman di luar Islam tuh banyak yang komentar hadis, banyak berkomentar Al-Quran, banyak berkomentar tentang Nabi, tentang Allah. Tapi mereka tidak tahu kerangka berpikirnya, jadinya ngawur. Ya, jadinya ngawur. Ya sudah ngawur, dikasih tahu juga nggak mau tahu, ya biarin aja keblangsak. ya, karena itu saling terikat. Tapi keterikatannya itu sama dengan Yesus kan begini. Kalau kamu menerima aku sebagai utusannya, berarti kamu menerima Bapa yang mengutus aku. Lalu apakah Yesus terus setara dengan Bapa? Kan enggak. Enggak pernah setara. Nabi Muhammad juga begitu. Kalau kamu taat kepada Rasul, berarti kamu taat kepada Allah. Bukan berarti Rasul atau kata Nabi Muhammad setara dengan Allah. Tidak. Justru sebetulnya
ketaatan kita itu terpusat hanya kepada Allah. Nah, karena syariatnya atau karena pesan-pesannya yang kita sebut sebagai risalahnya itu dibawakan oleh Nabi, maka kita harus taat. Jadi ketaatan kita kepada Nabi itu bukan ansik kepada personalnya, tapi ketaatan kita kepada, kembali lagi yang kajian utama sudah aku sebutkan tadi malam, ajarannya. Seandainya Bapak Abraham, seandainya Moses, seandainya Yesus, atau kalau orang bule bilang Jesus, kita bilang kan Nabi Isa ya. Seandainya Muhammad bin Abdullah tidak dikasih tugas untuk menyampaikan yang kita sebut dengan risalah itu, yang dari Allah itu, kita tidak perlu tunduk patuh sama mereka. Untuk apa? Oh, sama-sama manusia kok. Ketundukan patuh kepada mereka-mereka ini karena mereka-mereka ini adalah orang-orang yang terpilih, dimuliakan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Kan aku sudah bilang, para nabi itu tidak mempunyai ajaran karena mereka tidak boleh. Jadi semuanya makhluk hidup ini nggak boleh bikin ajaran. Yang boleh itu hanya Allah, karena Allah itu absolutismenya tidak ada tanding. Nah, karena mereka menyampaikan risalah maka disebut Rasul. Itulah ketundukan kita karena risalahnya, karena ajarannya. Jadi kan goblok kalau ada yang mengatakan, oh berarti Muhammad setara dengan Allah. Siapa yang menyetarakan? Apabila kamu taat kepada Muhammad, taat kepada Allah. Bukan begitu logika berpikirnya. Sama dengan di Alkitab Perjanjian Baru kan begitu. Siapa yang menerima utusannya berarti dia menerima Bapa. Apakah Yesus terus setara dengan Bapa? Kan enggak. Cuman kan karena kegoblokan itu tidak dikikis dulu dengan pengetahuan, jadinya repot. Yang teman-teman Islam sendiri juga talentanya masih perlu diasah supaya bisa menjelaskan tentang kerangka berpikir bagaimana korelasi antara Muhammad bin Abdullah itu dengan Allah. Dia menjadi sesuatu yang harus kita jadikan idol ya. Karena Muhammad bin Abdullah itu mendapat risalah dari Allah yang disampaikan ke kita, maka dia menjadi Muhammad Rasulullah. Terjadi metamorfose dari kalau sama Muhammad bin Abdullahnya kita biasa saja. Yang kita menjadi menaruh hormat itu dengan Muhammad Rasulullahnya itu. Wah, ini sulit menjelaskannya ini. Panjang ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lah. Ini yang gini-gini biasanya Samsul Yatim tuh ngerti lah. Karena teman-teman yang ikut Thorikoh itu wawasannya menurutku dari aku bersama mereka itu lebih gampang untuk menerima penjelasanku gitu ya. Oke, itu asli Tegal ya. Jadi pesan aku yang kita diskusikan itu bukan yakin, bukan iman, bukan percayaan, tapi pengetahuan. Kalau kamu sudah menerima hadis itu ya silahkan monggo, tidak ada masalah ya. Tapi aku menolaknya. Seperti hadis Kanjeng Nabi, meskipun ini sama si Gus-Gus yang terkenal itu dia terima. Mi'raj, menerima sholat 50 menjadi 5. Aku tahu itu muslim tapi aku tolak. Al-Quran tidak begitu. Ya, tapi hati-hati jangan terus kamu bilang aku ingkar sunnah lagi. Ya, perhatikan posisiku itu begini loh ya. Bukan aku tidak percaya terhadap ucapan Nabi. Aku percaya. Cuman aku tidak percaya kalau Nabi mengucapkan itu, gitu loh ya. Atau aku tidak percaya kalau itu ucapan Nabi. Artinya apa? Itu bukan ucapan Nabi. Betul ya. Bukan aku ingkar terhadap ucapan Nabi, bukan. Kang Didi ya, oke, terima kasih untuk asli Tegal, semoga bisa dipahami ya, dan selamat datang di sini dan semoga betah. Banyak-banyak bertanya dengan seniormu ya, supaya nanti lebih enak ngajinya. Kemudian Kang Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus nggih, matur nuwun Kang Didi, semoga Allah selalu merahmatimu juga bersama keluarga ya. Ini duta kita, duta itu utusan kita untuk menghadapi teman-teman kafir ya dalam perdebatan virtual, karena dia masih asik di sana kalau aku sudah melampaui titik jenuh mungkin gitu ya. Akhirnya aku ngambil lahan dakwanya di sini. Dulu di YouTube, sebelum di YouTube di Facebook ya. Dan itu Kang Didi masih tetap melanjutkan, monggo silahkan.
Bagus ya. Jadi harus ada yang di sana, ada yang di sini gitu loh ya. Jangan semua ke sana, jangan juga semua ke sini. Karena ghusul fikr itu ada di mana-mana ya. Kita harus siap menghadirkan orang-orang kita di mana-mana. Maka dari itu seperti masukannya Kang Mas Didik tadi malam kan. Setelah kamu ngaji sini, harapanku kamu bisa menjadi penerus-penerusku. Gitu loh. Nanti posisinya ambil masing-masing. Apa mau di YouTube seperti aku, apa seperti Kang Didik di dunia virtual, WhatsApp, terus apa lagi Facebook dan segala macam, itu pilihan aja, terserah gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Cecep Kosasi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Salam Isra, sehat selalu, Bandung hadir guru. Atur nuhun Kang Cecep, kumaha pawartosna. Salam Isra ka sadayananya. Untuk semuanya, sadayana, semua saudara muslimku yang ada di Bandung, salam Isra. Kang Cecep atur nuhunnya. Kemudian soleha kita Rini Demak hadir Gus, Tasik ngaos di sela-sela break. Matur nuhun, monggo silahkan. Kita lanjutkan Kang MBR ya, 2 kali dia konfirmasi, ini dia menjelaskan tentang Syiah ya, karena beliaunya alhamdulillah sudah tobat ya. Sudah tobat ke Islam kembali, tobat itu kembali ke Islam ya. Sudah tidak Syiah lagi ya. Itu menjelaskan tentang Al-Quran yang dia bilang ada Al-Kal'u dan ada Al-Habdu yang mushafnya ditulis oleh Ubay bin Ka'ab katanya ya. Ya. Jadi ada tambahan. Itulah nanti kembali ke sejarah ya. Kita lihat nanti sejarahnya. Jadi sejarah itu juga dipentingkan meskipun dia tidak absolut ya. Terima kasih untuk Kang MBR, silahkan itu untuk dia diskusi dengan siapa ini? Dengan Freedom ya, silahkan dilanjutkan ya, silahkan dilanjutkan. Untuk MBR ya, kamu lihat aku ya. Orang mau cap apa saja silahkan, semau dia silahkan, mau dikasih cap apa saja Gus, seperti mau sesat lah, mau kafir lah. Jangan pernah ragu dan jangan pernah mundur selama kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga ini menjadi bekal kamu, jadi nggak usah minder. Ya, tetap aja berjalan pada suatu pengetahuan yang kita tahu itu bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, oke, tetap semangat untuk MBR ya. Aku dan teman-teman di sini selalu mendukungmu ya, tetap di dalam Islam. Oke. Kemudian Kang Aljus Mas Duki, Katilu, nomor Katilunya lumayan ya. 5 besar masuk dia. Nomor 3, Tilu itu 3. Nah, makanya ya, coba ini bahasa kok bisa begini. Orang Jawa bilang telu. Ya. Orang Bandung bilang tilu. Orang Batak bilang tolu. Telu, tilu, tolu. Itu 3. Kok mendekati bahasanya ya? Itu nanti menjadi pemikiranmu tentang ehad, ahad, salom, salam. Terus Darussalam, Yerusalem. Kok sama mirip-mirip ya? Gitu. Nanti kamu akan meneliti apa yang dilakukan oleh siapa itu ya, yang meneliti bahasa dari banyak bahasa menjadi 4 itu Adam Smith. Masalahnya Adam Smith kenapa dari ribuan bahasa di dunia kok hanya mengerucut pada 4 bahasa itu? Kan seharusnya lebih mudah lagi, orang yang banyak aja bisa jadi 4, bisa nggak yang 4 itu menjadi 1? Artinya bahasa itu bersumber dari 1. Bahasa apa? Bahasa firman. Dari bahasa firman itulah nanti kita sesuai dengan perkembangannya, ruang dan waktunya membentuk bahasa budaya. Nah, telu, tilu, tolu. Ini terpengaruh budaya, tapi kan lisannya ya, artikulasi lidahnya mirip-mirip. Padahal Jawa, Batak, Sunda nggak pernah ketemu. Ya, ayo. Kamu apa? 3 apa? Ayo kamu bikin apa? Oh, aku Jawa bikin telu. Ya udah, kamu Sunda apa? Tilu. Terus kamu Batak apa? Tolu. Enggak pernah kita bikin sepakat gitu. Ini sebagai sebuah benang merah untuk meneliti bahwa bahasa itu sebetulnya sama. 1 ya. Nah, itu nanti yang akan aku gunakan untuk menjawab pertanyaan si MBR loh, di kubur nanti pakai bahasa Arab itu gimana, yang bukan orang Arab nggak tahu gitu. Ya, oke, atur nuhun Kang Aljus Mas Duki. Oke. Karena sudah 1 jam 14 menit mau ke 15 menit, maka dengan segala
permohonan untuk dipersori, kita tidak bisa masuk ke pembandingnya. Ada tafsir pembanding untuk sebagai komparasi tentang tafsir yang sudah aku sampaikan dahulu ya, tentang 2 kali ini adalah dunia dan kubur disiksanya sebelum nanti masuk ke akhirat ini. Karena nanti 2 kali ini ada juga yang menerjemahkan artinya karena bajingannya mereka. Ini kan berbicara tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang paling sulit dihadapi oleh Kanjeng Nabi. Karena dia bisa berubah-ubah, bisa hitam, bisa putih. Pada saat mana dia perlu hitam, dia hitam. Pada saat mana dia putih, perlu putih. Pada saat mana lagi antara hitam putih abu-abu, dia abu-abu. Ini orang munafik. Karena sahabat bilang, ya Rasulullah saya bunuh. Oh jangan. Karena apa? Nanti tersiar Muhammad membunuh temannya. Padahal itu munafik. Nggak jelas. Kelaminnya nggak jelas. Dia iman atau kafir nggak jelas. Kapan dia butuh iman, dia iman. Kelompoknya kapan dia butuh kafir, dia kafir. Nah ini kejahatan yang paling bajingan yang bajingan. Jadi ada orang yang memahami, menafsirkan disiksa 2 kali itu artinya berlipat ganda. Karena bajingannya itu. Disiksa-siksa terus itu ya. Berganda atau berlipat ganda. Jadi sesuai dengan kejahatannya. Nah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah di seri keempat bisa kita kupas besok ya, karena hari ini komentarnya cukup bagus semua ya, dan itu juga ilmu bagi kita ya. Aku harus memberikan apresiasi. Jadi selama komentar Anda itu santun dan ilmiah, aku pasti memberikan apresiasi dari siapapun, entah Islam, entah kafir, nggak ada urusan. Standarnya ya ada nilai akademis dan dia santun. Kalau enggak ya aku skip. Enggak aku hapus, enggak aku delete, aku skip. Aku lalui saja karena tidak bermanfaat ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Waktunya ini sudah 1 jam 16 menit justru. Ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, menjadi bingkai keindahan imanmu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Karena mereka tetap saudara kita. Semoga keberuntungan ada pada kita, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk kamu semua. Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.